Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN dan Bahasa Indonesia di tema 7, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, sebelum memulai belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penugasannya. Nah, untuk muatan yang pertama adalah muatan PPKN tentang manfaat keberagaman di sekolah. Nah, banyak sekali keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di sekolah itu banyak sekali, misalnya dari perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan bahasa daerah yang digunakan, perbedaan makanan kesukaan, minuman kesukaan, hobi, dan lain sebagainya. Setiap siswa itu memiliki kesukaannya masing-masing. Nah, jadi manfaat keberagaman yang ada di lingkungan sekolah itu, misalnya di sini Bu Guru mengambil 4 manfaat keberagaman dalam lingkungan sekolah. Jadi dengan banyaknya keberagaman atau dengan banyaknya perbedaan yang ada di sekolah tidak selalu menimbulkan hal yang buruk, tetapi banyak juga sisi positifnya atau banyak juga hal-hal yang baik yang dapat kita petik dari banyaknya perbedaan tadi. Misalnya membuat kita menyadari bahwa kita harus hidup rukun dan saling menghargai antar teman. Nah, jadi dengan adanya perbedaan, kita harus hidup rukun dengan teman dan saling menghargai. Menghargai dengan tidak memaksakan kehendak teman harus menyukai hal yang sama dengan kita. Nah, itu adalah salah satu contoh menghargai antar teman. Yang kedua, dapat bekerja sama dengan teman. Nah, untuk manfaat keberagaman yang kedua adalah dapat bekerja sama dengan teman. Walaupun teman kita itu misalnya dari suku yang berbeda atau dari daerah yang berbeda, kita harus belajar bekerja sama dengan orang yang tidak satu suku dengan kita, seperti itu. Nah, untuk manfaat yang ketiga adalah adanya perbedaan dapat mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Nah, di sini manfaat keberagamannya adalah ketika kita berbeda dengan teman kita yang berbeda suku. Nah, misalnya kebiasaan di suku teman kita seperti ini, jadi berbeda dengan kebiasaan di suku kita. Nah, jadi kita harus mengembangkan kreativitas kita, bagaimana caranya agar perbedaan itu tidak menimbulkan suatu masalah, seperti itu. Nah, untuk yang keempat, menjadikan sumber belajar berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Nah, manfaat keberagaman yang terakhir yang Bu Guru ambil ini menjadi sumber belajar berkomunikasi. Jadi, walaupun berbeda teman, berbeda suku dengan teman, kita harus berkomunikasi dengan baik. Nah, berkomunikasinya dengan apa? Misalnya teman kita tidak tahu bahasa Jawa, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi sebagai bahasa pemersatu. Nah, di sini kita dilatih untuk berkomunikasi dengan baik dengan teman kita yang berbeda suku atau berbeda daerah, seperti itu nggih. Nah, selain manfaat tadi, dengan adanya perbedaan kita juga harus menyikapinya dengan baik. Kita tentunya tadi menemukan banyak keberagaman yang ada di sekolah. Keberagaman sifat juga berbeda, misalnya teman kita si Andi mempunyai sifat yang rajin, teman kita si Tono misalnya mempunyai sifat yang malas, tetapi kita harus saling menghargainya dan bagaimana menyikapi keberagaman di sekolah itu. Nah, di sini
Bu Guru ada 5 poin yang Bu Guru ambil untuk contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati. Nah, tentunya dengan banyaknya perbedaan, kita harus saling menghargai dan menghormati tentang apa yang mereka sukai atau tentang apa yang sudah jadi kebiasaan mereka, seperti itu. Yang kedua, saling membantu dan menyayangi. Walaupun teman kita itu berbeda atau teman kita itu tidak dari satu daerah dengan kita, tetapi kita harus membantu teman kita jika teman kita itu membutuhkan pertolongan atau sedang dalam kesusahan. Jadi tidak boleh memilih-milih teman, harus mau bekerja sama dengan teman siapa saja. Jadi tidak boleh memilih-milih teman dan harus bersikap toleran. Jadi toleran di sini adalah tidak membeda-bedakan teman walaupun teman kita itu berbeda suku dengan kita atau berbeda daerah dengan kita atau berbeda kesukaan dengan kita. Nah, manfaat yang terakhir kita harus menyikapi perbedaan itu adalah melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Nah, jadi dengan adanya perbedaan atau banyak budaya di lingkungan sekolah, kita harus belajar budaya teman kita. Jadi misalnya teman kita berasal dari Bali, kita dari Jawa. Jadi kebiasaan apa yang ada di Bali yang bisa kita pelajari seperti itu. Jadi menambah ilmu kita juga, menambah wawasan kita juga seperti itu. Nah, untuk tugas satu anak-anak hari ini, silahkan anak-anak menyalin contoh sikap yang perlu diterapkan dalam menyikapi perbedaan ini. Jadi, anak-anak salin 5 poin ini sebagai tugas satu muatan PPKN. Beserta judulnya ya nanti yang disalin. Jadi judul ini dan kelima nomor ini yang disalin sebagai tugas satu hari ini. Nah, untuk muatan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, tadi selain ada perbedaan warna kesukaan, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan daerah, tentu juga ada yang namanya perbedaan profesi atau pekerjaan. Nah, jadi setiap pekerjaan itu juga memiliki berbeda-beda seragamnya atau pakaiannya itu juga berbeda. Nah, pakaian yang dikenakan oleh profesi tertentu atau oleh pekerjaan tertentu dinamakan pakaian profesi. Nah, jadi setiap profesi itu mempunyai pakaian yang berbeda-beda. Pakaian profesi biasanya dikenakan pada saat bekerja. Nah, tetapi pada zaman dahulu itu tidak ada pakaian profesi seperti sekarang ini. Jadi zaman dulu itu pakaiannya bebas, tidak ditentukan sesuai dengan apa profesinya. Nah, pakaian profesi itu berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal. Misalnya kita bisa membedakan seorang dokter dengan seorang polisi dilihat dari pakaiannya atau seragamnya seperti itu. Nah, pakaian profesi juga dapat menjadi pakaian kebanggaan bagi pemakainya. Jadi seorang polisi itu merasa lebih bangga ketika sedang menggunakan seragam polisi. Jadi seperti itu. Pakaian profesi sebagai kebanggaan bagi pemakainya. Yang paling utama adalah sebagai tadi identitas atau tanda pengenal. Jadi kita bisa membedakan profesi atau pekerjaan seseorang itu dari pakaiannya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gambar. Nah, ini kira-kira profesinya apa atau pekerjaannya apa? Nah, jadi dua anak ini adalah pekerjaannya atau profesinya itu sebagai siswa. Pekerjaannya adalah sebagai siswa ya, kebiasaannya sebagai siswa. Nah, jadi siswa juga itu berdasarkan tingkatannya juga beda. SD adalah merah putih, SMP adalah putih biru, SMA adalah putih abu-abu. Nah, jadi setiap
tingkatan juga itu berbeda sebagai tanda pengenal. Nah, ini yang selanjutnya, Bapak ini sebagai apa kira-kira? Ya, Bapak ini adalah sebagai polisi. Nah, ini polisi lalu lintas. Yang selanjutnya, Bapak ini sebagai apa? Dilihat dari pakaiannya. Ya, nah jadi Bapak ini adalah sebagai pilot atau yang menerbangkan pesawat terbang. Nah, ini Bapak pilot ya. Yang selanjutnya ini biasanya satu tim atau satu kelompok dengan Bapak pilot. Nah, Mbak-mbak ini adalah seorang pramugari atau yang ada di dalam pesawat yang membantu pilot dalam penerbangan. Nah, yang selanjutnya ini pakaian yang serba putih dan membawa stetoskop atau alat detak jantung. Apa ini profesinya kira-kira? Ya, jadi profesi ibu ini adalah seorang dokter ya, karena beliau membawa ini alat periksa detak jantung dan memakai baju putih. Nah, ini adalah seorang dokter. Nah, yang selanjutnya yang biasa membantu dokter ketika bekerja, pakaiannya juga serba putih. Apa ini? Ya, jadi ini adalah seorang perawat atau suster. Nah, jadi kita dapat melihat profesi atau pekerjaan seseorang itu dari seragamnya atau dari pakaiannya. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan banyaknya pekerjaan yang ada di sekitar kita, kita harus menghargai pekerjaan dari orang lain. Nah, bagaimana cara menghargainya? Yang pertama, tidak mengejek pekerjaan orang lain. Jadi, kita tidak boleh merendahkan pekerjaan orang lain. Yang kedua, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Jadi, harus selalu menghormati, harus selalu menjunjung tinggi setiap pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang ketiga, mengucap terima kasih kepada orang lain yang telah membantu kita. Misalnya, kita dibantu menyeberang jalan oleh Bapak polisi. Jadi setelah diseberangkan jalan, kita harus mengucapkan terima kasih. Begitu juga ketika kita dihantarkan oleh misalnya Bapak pilot, kita naik pesawat, kita diantar oleh Bapak pilot, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Bapak pilot, seperti itu. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positifnya. Nah, jadi kita harus meniru sikap polisi yang misalnya ramah kepada masyarakat, sikap pilot yang misalnya disiplin atau tepat waktu, sikap dokter yang misalnya selalu perhatian dengan orang lain, seperti itu. Jadi kita harus meneladani atau mencontoh sikap-sikap baik yang ada di dalam profesi setiap orang, seperti itu. Nah, itu untuk materi hari ini. Dan untuk tugas 2 adalah menyalin cara menghargai keanekaragaman jenis pekerjaan di sekitar kita. Jadi anak-anak salin 4 poin ini beserta judulnya ini. Jadi yang ada di kotak ini, anak-anak salin sebagai tugas 2 muatan bahasa Indonesia. Ya, Bu Guru cukupkan dulu sampai di sini ya. Silahkan anak-anak bekerja atau belajar sendiri di rumah dengan bimbingan orang tua. Nanti apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di grup maupun japri ke Bu Guru ya. Nah, Bu Guru cukupkan. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat. Bu Guru cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.